Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai data link control. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Tamara Karisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data link control. Data link control adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Data link layer memiliki beberapa fungsi spesifik, seperti penyediaan interfase layanan bagi network layer, penentuan cara pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame, hal yang berkaitan dengan error transmisi dan pengaturan aliran frame, sehingga receiver yang lambat tidak akan terbanjiri oleh pengiriman yang cepat. Yang kedua adalah fungsi data link layer. Fungsi data link layer adalah yang pertama, menyediakan layanan bagi network layer, yaitu pemindahan data dan network layer di mesin sumber ke network layer di mesin yang dituju. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tugas dari data link adalah mentransmisikan bit-bit ke mesin yang dituju sehingga bit-bit tersebut dapat diserahkan ke network layer. Knowledge connection. Mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan percakapan. Tidak ada koneksi yang dibuat sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Bila sebuah frame hilang karena adanya noise, maka tidak ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Di data link layer, jenis layanan ini cocok bila layer sangat rendah sehingga recovery bisa dilakukan oleh layer lebih tinggi. Layanan ini sesuai untuk lalu lintas real time seperti percakapan, di mana data yang terlambat dianggap lebih buruk dibandingkan data yang buruk. Sebagian besar LAN menggunakan layanan Acknowledge Connection (ASS) pada data link layer. Flow control. Stasiun pengirim tidak harus mengirim frame pada kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima yang dapat menyerapnya. Error control. Bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. Pada line multipoint, identitas dari dua stasiun yang berada dalam suatu transmisi harus ada line multipoint. Identitas dari dua stasiun yang berada dalam suatu transmisi harus diketahui. Kontrol dan data pada link yang sama biasanya tidak diinginkan mempunyai path komunikasi yang terpisah untuk sinyal kontrol. Karena itu, pengirim harus mampu membedakan kontrol informasi dari data yang sedang ditransmisi, pemeliharaan, dan penghentian. Dari pertukaran data memerlukan koordinasi dan kerjasama di antara stasiun-stasiun. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang data link control. Flow control. Flow control merupakan suatu teknik untuk memastikan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada satu stasiun penerima. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh dan proses data lama sedang berlangsung. Karena pada saat data diterima, harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Stop and wait flow control. Sumber mengirimkan frame ke tujuan. Setelah diterima entitas tujuan, penerima akan mengirimkan ACK. Frame tersebut diterima sumber harus menunggu balasan ACK sebelum mengirim frame. Berikutnya, prosedur ini bekerja dengan baik jika frame yang dikirim lebih sedikit. Fragmentasi. Blok data yang besar dipecah menjadi blok yang lebih kecil dan mentransmisikannya ke dalam beberapa frame. Slide Windows Flow Control dapat digambarkan sebagai berikut. Dua stasiun A dan B terhubung link full duplex, yaitu dapat menerima sebuah frame karena menyediakan tempat buffer untuk sebuah frame. Memperbolehkan pengiriman sebuah frame tanpa menunggu ACK dari frame yang diharapkan. Saat untuk menerima suatu frame, berikutnya yang dimulai dari nomor tertentu. Skema ini dapat juga dipakai untuk multiplex frame ACK. Jika dua stasiun menukar data, masing-masing membutuhkan dua windows, yaitu satu untuk transmisi data dan satu untuk menerima data. Teknik ini dikenal sebagai big effect. Penjelasan dari kelompok kami mengenai data link control. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.